Kata bid'ah muncul di hadis Imam Muslim. Hadisnya itu jelas sekali kaitannya masalah apa, ya? Masalah usuluddin, usulul ibadat. Apa kata Nabi? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Kenapa? Kullu muhdatsin bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdatsah, setiap yang baru itu bid'ah. Baru yang apa? Yang baru dalam masalah agama, bukan dalam masalah selain agama. Tapi bid'ah itu berkembang maknanya. Contoh, antara sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, sahabat kita, simbolnya sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh ulama ahlu sunnah, itu beda pendapat di awal waktu. Ini penting, coba Bapak dengarkan sebentar. Ketika meninggal 700 huffaz, penghafal Quran, Umar terburu-buru datang ke Abu Bakar sebagai khalifah. Apa kata Umar? Ya khalifatar Rasul, ijma'il Quran. Wahai khalifah Rasulullah, kumpulkanlah Al-Quran. Langsung Abu Bakar membelalak dan mengatakan, hei Umar, hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Apakah kamu buat yang Nabi tidak buat? Coba lihat. Ada dua definisi bid'ah. Bid'ah versi Abu Bakar, kalau Nabi nggak buat bid'ah. Sedangkan Umar mengatakan bukan begitu wahai Abu Bakar. Akhirnya dijelaskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar, kalau kita mati, semua hafiz mati, nanti anak keturunan kita sampai zaman kita ini nih nggak ketemu lagi Quran. Benar nggak? Maka diulang. Coba kamu bayangkan kalau kamu mati, guru-guru kita mati, murid-murid kita mati di medan juang. Apa yang akan dipakai oleh keturunan kita, umat Islam setelah itu? Akhirnya Abu Bakar bilang, hei Umar, ente benar juga ya. Akhirnya Abu Bakar yang tadinya mengatakan bid'ah itu yang Nabi tidak buat, berubah makna jadi lebih menyempit. Oh, bid'ah bukan itu. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada maslahat. Apa arti maslahat? Kebaikan-kebaikan untuk umat Islam juga dan umat manusia secara umum. Akhirnya mereka berdua cari mana anak muda yang lagi ngejreng, ngejos, bisa dibuatkan bagi dia program mengumpulkan Quran. Abu Bakar, Umar kemudian mengatakan, oh iya, ada Zaid bin Thabit. Datanglah mereka ke Zaid bin Thabit. Ketika datang ke Zaid bin Thabit, tanggapan Zaid sama, wahai Abu Bakar, hai Umar, apakah hal taf'alani ma lam yaf'al bihi Rasulullah? Apakah engkau buat yang Nabi tidak buat? Jadi Zaid juga berpikiran bid'ah itu yang Nabi tidak buat. Yang paling cerdas ngomong kan Umar ngomong lagi, jelasin lagi. Akhirnya Zaid mengatakan, oh gitu ya. Tapi Abu Bakar, jika engkau perintahkan aku memindahkan gunung terlihat, bisa aku pindahkan. Tapi kalau Quran mau dikumpulkan, Quran itu terkuburnya di dada orang. Maka ulama kita mengatakan ini Pak, sudurul ulama kuburul asrar. Kolbunya ulama itu adalah kuburan dari rahasia-rahasia Allah. Quran, hadis, ilmu itu ada di dadanya ulama. Maka hati-hati sama mereka, benar-benar beradab kepada mereka. Bapak saudara makan Allah. Maka bid'ah itu apa? Datanglah Imam Salafi, bagus sekali ta'rifnya, definisinya, tapi tidak diikuti oleh pengikut Salafi. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan al-bid'ah itu dua, seperti definisi Imam Syafi'i, lalu dia buat definisi sendiri. Apa definisi Imam Syafi'i yang dipakai Ibn Taimiyah? Kullu syai', segala sesuatu khalafal kitab was sunnah wal ijma' wal athar wal qiyas, kira-kira begitu, fahuwa bid'ah. Segala sesuatu yang menyalahi kitab, sunnah, ijma', qiyas, athar, maka disebut dengan bid'ah. Itu satu. Yang kedua,
malam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syariatnya. Dalil itu ada 4 yang disepakati, lebih dari 10 yang diperdebatkan, termasuk tadi uruf tradisi, maslahat, itu masuk semua. Perkataan amalan ulama ahli Madinah, itu masuk semua. Bapak saudara makanan Allah, makanya jika ada sesuatu yang dibid'ahkan berdasarkan 4 tadi, maka dia bid'ahnya final. Tapi jika ada satu bid'ah, satu amalan dianggap bid'ah oleh sekelompok orang, tapi tidak dianggap bid'ah oleh ulama lain, khususnya ahli fikih. Nah ini ingat, yang punya otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kita ulangi, yang punya hak otoritas mengatakan ini bid'ah bukan ahli hadis, tapi ahli fikih. Kenapa? Karena bid'ah itu kategorisasi hukum syariat. Hukum itu ada 5, bid'ah itu terhukumi dengan 5 itu. Maka bid'ah bukan hukum. Contohnya, Ibnu Abbas membid'ahkan sholat di atas sajadah. Tapi sekarang kita bid'ahin nggak Pak? Berarti bid'ah itu berkembang juga. Dulu di zamannya ayah Buya Hamka, beliau dibid'ahkan karena ceramah pakai dasi dan pakai jas, dianggap mirip sama Belanda, londo gitu. Kalau di kampung saya disebut Belanda itu bangsat gitu Pak, orang bangsat kau gitu. Jadi kalau tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, menyerupai satu kelompok bagian dari mereka. Tapi sekarang kiai-kiai yang dulu mengharamkan itu, di bawahnya sarung, di atasnya jas. Ya bagus juga sih jadinya. Cuma saya nggak nyaman Pak ngeliatnya. Tapi bagus juga kan? Orang pakai jas, di bawahnya sarung, dalamnya ada baju koko. Tapi sampai hari ini saya nggak nyaman gitu. Guru-guru saya pakai itu. Mending sekalian seperti ulama Uzbek, pakai jasnya selutut. Ada jas namanya selutut. Itu lebih sesekali kita pakai Pak kesini. Cuma musim dingin dulu, kita nggak ada musim dingin di sini. Bapak saudara makanan Allah. Jadi pendek cerita, bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang nggak ada dalilnya, bukan yang Nabi tidak buat. Masalah ada dalil dan tidak dalil itu kemampuan ahli fikih dan ahli hadis digabung. Masalahnya hari ini orang kadang pakar hadis nggak ahli fikih nggak pakar hadis. Itulah sebabnya sampai hari ini Bapak masih debat yasinan, masih debat sayyidina, masih debat zikir jamaah, masih debat doa jamaah, karena nggak nyambung itu. Kalau faham fikih selesai Pak masalahnya.